مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك insyaallah. Pada kesempatan ini Ana sudah menyiapkan PowerPoint ya, mohon dibantu Ramadan ini ya. Sudah kita lewati kemarin. Para ulama menyampaikan bahwa muhasabah ini ada dua macam. Muhasabatun nafas itu ada dua macam. Yang pertama muhasabah qablal amal, sebelum kita beraktivitas dengan mempertimbangkan secara baik apakah amal ini atau aktivitas ini perlu untuk kita lakukan atau tidak perlu. Apakah aktivitas ini boleh atau tidak, apakah amal ini manfaat atau tidak, itu kita bermuhasabah qablal amal. Sementara jenis yang kedua ada muhasabah ba'dal amal, yaitu muhasabah kita mengevaluasi, mempertimbangkan, merenungkan setelah kita beraktivitas. Ini ada tiga macam. Yang pertama, kita bermuhasabah terhadap segala macam ketaatan yang sudah kita lakukan, kekurangan-kekurangannya seperti apa, apakah terpenuhi keikhlasannya, apakah terpenuhi muwafaqatu syar'inya sesuai dengan syariat atau tidak, itu kalau terkait dengan ibadah mahdhah, ataukah kita bermalas-malasan dalam hal ibadah itu sudah terpenuhi syaratnya, rukunnya. Kalau syarat diterimanya amal sudah sampaikan tadi, yaitu ada dua, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah petunjuk Rasulullah SAW. Sedangkan apakah berlandaskan, berpijak kepada rukun-rukunnya, yaitu roja dan khauf, kita berharap dan memiliki kecemasan, ya, takut, mengkhawatirkan atas amal-amal kita itu. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian jenis yang kedua adalah kita bermuhasabah terhadap amal yang sudah kita kerjakan, mau kita teruskan atau kita tinggalkan, manfaat atau tidak. Kalau kita tinggalkan lebih baik, ya lebih baik kita tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dan yang ketiga adalah kita bermuhasabah pada diri kita dalam hal yang mubah atau kebiasaan, tradisi sehari-hari. Apakah tradisi kebiasaan ini memiliki motivasi akhirat atau tidak? Bertujuan bermuara kepada Allah atau hanya untuk manusia? Kita bertujuan untuk akhirat ataukah hanya untuk dunia? Itu perlu kita evaluasi secara terus-menerus ya, dalam hal amal kita. Insya Allah setiap amal yang walaupun itu kaitannya aktivitas duniawi, selama kita berorientasi akhirat dan ikhlas karena Allah, maka nilainya itu juga bisa bermakna ibadah dan berpahala. Ya. Maka ini terus-menerus kita perlu untuk mengevaluasi bersama. Kemudian, para ikhwas kalian, Bapak Ibu yang berbahagia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Pesan dari Umar bin Khattab ya. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang oleh Allah nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, wal tandur nafsu ma qaddamat liwat, dan hendaklah setiap jiwa melakukan muhasabah, mempersiapkan, memperhitungkan apakah amalnya itu bernilai di akhirat atau tidak. Itu kita perhitungkan. Kemarin kita sudah melewati bulan Ramadan, ya. Bulan yang penuh dengan banyak barokah, banyak keistimewaan. Ada 30 hari yang kalau kita kalkulasi
salam sehari itu 24 jam, berarti kan sekitar 720 hari telah kita lewatkan. 720 jam maksudnya ya. Dan ada menitnya, ada detiknya, semua itu ada keberkahannya ya. Dan itu sudah kita lewati. Maka seandainya kita mengetahui, dalam hadis diberikan pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamun nas ma fi syahr Ramadan, la tamannu an yakuna Ramadhanu sanatan aw kama qala. Seandainya kita manusia mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan, keberkahannya, fadilahnya, keutamaannya yang sangat banyak di bulan Ramadan, pasti kita berharap 1 tahun penuh ini Ramadan. Lalu dulu generasi para sahabat ya, mereka 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya dimasukkan atau dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa supaya amalannya terus diterima. Sehingga full spirit Ramadan, roh Ramadan itu mewarnai dalam 1 tahun. Maka inilah ya, 1 bulan Ramadan mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai bekal untuk sepanjang tahun selama 11 bulan yang akan datang ini. Nah, inilah yang perlu kita evaluasi ya. Siapa yang bisa menjamin amal kita diterima oleh Allah Ta'ala? Tidak ada satupun ya. Tidak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kita optimis, rojak, dipersilahkan dan itu adalah pijakannya. Tapi harus dibarengi dengan khauf ya, pesimisme, rasa takut. Para salafus soleh, generasi terdahulu kita, apakah itu generasi tabi'in, sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in ya, mereka begitu khawatir amalannya tidak diterima dan termasuk tidak maksimal dalam beramal. Ada sebuah cerita dari sahabat Abu Hurairah di sini ya. Beliau pada saat menjelang sakaratul maut itu menangis. Dan orang-orang di sekelilingnya heran ya. Abu Hurairah adalah seorang perawi hadis yang terbanyak. Sekitar 5.374 hadis kurang lebih yang diriwayatkan oleh beliau. Kontribusi kepada dunia Islam sangat besar. Dan beliau sangat banyak memberikan andil dakwah Islamiyah. Walaupun Islamnya relatif pada waktu yang cukup terlambat ya, tahun 7 Hijriah baru masuk Islam. Tapi beliau bermulazamah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu. Karena beliau tinggal di Sufa ya, Ahlus Sufa beliau di Masjid Nabawi ada tempat yang agak tinggi di dekat Raudhah itu. Itulah tempat para bujangan, orang-orang yang tidak punya rumah itu tinggal di situ. Sehingga setiap waktu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau saat sebelum meninggal menangis. Ketika ditanya apa yang membuat Anda menangis, Abu Hurairah, beliau menjawab tentang jauhnya perjalanan di akhirat nanti. Sedikitnya perbekalan dan banyaknya aral rintangan. Sementara tempat kembali, aku tidak bisa memastikan apakah nanti masuk surga ataukah masuk neraka. Hampir setiap sahabat kalau kita baca, baik itu Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat mulia lainnya itu, rata-rata mereka tidak ada unsur sedikit pun hurur, ya. Tidak merasa tertipu dengan amalannya. Dengan bekal amalannya, mereka rata-rata masih sangat khawatir dengan masa depan di akhirat. Maka ini pun juga evaluasi bagi kita semua. Tidak ada jaminan kita bisa mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Tidak ada jaminan kita mendapatkan husnul khotimah. Ya. Semua itu harus selalu kita jadikan sebagai obsesi dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pada saat selesai membangun Ka'bah bersama putranya Ismail ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah Baitullah. Jadi titik Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, tapi dibangun pondasinya oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, ya. Sehingga sekarang masih diabadikan yang namanya Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Dulu Maqam Ibrahim ini ada di samping Ka'bah,
tapi karena mengganggu sirkulasi tawaf, maka agak dijauhkan sedikit. Yang sekarang bisa kita lihat itu agak jauh dari yang dulu ya. Nah, itulah sebagai situs ya atau peninggalan sejarah yang sangat bermanfaat untuk umat Islam sampai saat ini. Kontribusi Nabi Ibrahim dan putranya Ismail luar biasa. Namun setelah melakukan amal yang sangat fenomenal itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat berikutnya itu juga bisa kita baca 128-nya ya. Wa ja'alna muslimaini laka. Jadikanlah kami berdua ini orang yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana. Dan tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat ibadah ya, manasik kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat serta Maha penyayang. Jadi penggalan dua ayat akhir inilah yang dijadikan sebagai doa-doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setiap kali kita beraktivitas amal-amal soleh, kita jangan lupa berdoa seperti ini. Makanya kita membaca taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal atau taqabbal ya karim ya. Itu kita mengikuti meneladani Nabi Ibrahim seperti ini. Supaya ini berarti ada rukun rojak di sini ya. Dalil dari rukun rojak dari ayat ini. Sedangkan dalil dari rukun khauf itu dari ayat 128 itu watub alaina. Ada unsur pesimisme sehingga kita bertaubat. Maka ketika kita selesai salam ya pada sholat fardu, kita salam ke kanan ke kiri itu langsung kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita langsung beristighfar kepada Allah. Barangkali dalam sholat kita kurang khusyuk, kurang maksimal, ya, itu langsung kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah adabnya yang perlu untuk kita jaga selalu terus-menerus. Nah, ada hadis juga yang sering kita sampaikan, kita dengarkan pada saat bulan Ramadan. Ya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atash. Betapa banyak orang yang puasa, yang mana puasanya hanya meninggalkan haus dan dahaga saja. Kemudian ada juga hadis ini, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a tu'ama wa syaraba. Barang siapa yang pada saat puasa itu melakukan kebohongan atau melaksanakan perbuatan bohong, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan minumnya. Puasanya tidak berpahala. Yang ini menurut Imam Ghazali saumul awam ya, puasanya orang awam itu hanya secara dohir, tetapi tidak meninggalkan kemaksiatan, kemudian tidak maksimal dalam melakukan amal-amal soleh ya. Ini evaluasi bagi kita semuanya, otokritik bagi kita semuanya. Ya. Para ulama mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Kita tidak bisa menjamin amal kita diterima yang sudah kita lakukan kemarin ya. Tetapi kita diberikan rambu-rambu indikator oleh para ulama. Rambu-rambunya seperti ini. Pada saat kita istiqomah, konsisten setelah melakukan amalia, dilanjutkan. Ya. Berarti ini menunjukkan amal kita yang sudah kita lakukan itu makbul di sisi Allah. Ketika kita optimis yakin bahwa puasa Ramadan kemarin makbul, maka marilah kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini dan puasa-puasa sunnah berikutnya. Ketika kita memiliki optimisme bahwa sholat tarawih yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan itu makbul, maka marilah kita lanjutkan dengan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sepanjang waktu, sepanjang malam di hari-hari setelah Ramadan ini. Dan ketika kita yakin bahwa tilawah kita, alhamdulillah, banyak yang khatam,
sekian kali di bulan Ramadan ya. Ada contoh yang baik dari istrinya Pak Slamet ya, Bu Lulu, sampai hampir 10 kali khatam di bulan Ramadan ya. Masya Allah. Berarti satu hari bisa 10 juz ya. Subhanallah. Ini harus diistiqomahkan ya, dilanjutkan pada saat pasca Ramadan. Nah, jadi seperti itu. Amaliyah pasca Ramadan inilah sebagai bukti diterimanya amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin. Para Bapak Ibu ya, sekalian yang berbahagia, masalah hidup ini sangat banyak. Banyak sekali masalah yang kita hadapi, tanggung jawab kita juga banyak. Maka ada salah satu resep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bagaimana supaya kita dimudahkan untuk menyelesaikan segala mas'uliyah, tanggung jawab kita ya. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Segala macam kewajiban itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Ini salah satu resepnya ya. Yaitu kuncinya pada faktor himmah, orientasi. Man kana fid dunya himmatuhu atau hammahu, barang siapa yang dunia itu adalah orientasinya, obsesinya, tujuannya, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusan yang mudah menjadi sulit. Urusan yang simpel menjadi ruwet. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah menjadikan kefakirannya itu ada di depan kelopak matanya, di hadapannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidaklah datang kepadanya dunia kecuali hanya yang tertulis untuknya. Sudah ada rizki kita masing-masing, hanya itu yang diberikan Allah. Pas, tidak kurang dan tidak lebih. Itu kalau dunia sebagai obsesi kita. Nah, kalau akhirat yang kita jadikan sebagai obsesi, wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang akhirat itu adalah sebagai tujuannya, sebagai niatnya, maka Allah akan memberikan banyak sekali keberkahan. Kebalikan dari yang pertama tadi ya. Jama'allahu lahu amrahu. Allah akan memudahkan untuknya urusannya. Memudahkan, akan mengumpulkan urusannya, akan memberikan banyak keberkahan dan kegampangan dalam menyelesaikan segala macam urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya. Mungkin secara finansial dia tidak berlimpah, tapi ada kecukupan dalam hatinya. Ada qanaah, ada kebahagiaan dalam hatinya. Ada kegembiraan dan ketenangan dalam hatinya. Itulah nilai yang sangat besar ya. Wa'atatu dunya wahya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya wahya raghimah. Dan dia dalam keadaan yang tunduk, dalam keadaan rendah. Coba kita perhatikan di sini ya. Ketika Rasulullah SAW meredaksikan kalau dunia itu obsesi kita, maka di dalam redaksi di sini, walam ya'tihi minad dunya. Tidaklah datang kepadanya dari dunia, kecuali hanya yang dituliskan untuknya. Tapi ketika akhirat kita jadikan sebagai obsesi, maka Nabi memberikan janji di sini, wa'atat hudunia. Dunia pasti mendatanginya, wahya rohimah. Dan dalam keadaan dunia itu tunduk. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu kan redaksinya, rizki itu ada dua macam. Ya. Rizkun tatlubuhu, wa rizkun yatlubuka. Rizki yang pertama adalah rizki yang kamu mencarinya, dan rizki yang kedua adalah dia yang mencarimu. Orang yang obsesinya adalah akhirat, maka banyak dikejar oleh rezeki, dikejar oleh dunia ini. Maka doa kita ya, wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah jadikan musibahku dalam agama ya Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai obsesi yang terbesar dari kami, pengetahuan yang terbesar dari kami. Nah, itulah generasi sahabat dulu ya. Abdurrahman bin Auf itu sudah minta miskin.
tapi selalu dikejar oleh dunia sehingga nggak bisa miskin. Sehingga nanti hisabnya di akhirat panjang ya. Orang yang punya finansial, amanah yang banyak, di antaranya amanah harta itu hisab di akhiratnya itu lebih banyak, lebih lama daripada orang-orang yang secara mas'uliyah sedikit. Tapi itu konsekuensi ya. Nah, kemudian ini sekaligus ya sebagai renungan bagi kita, negeri akhirat adalah negeri yang kekal abadi, hidup soleh di dunia untuk surga yang abadi, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nahnu abna'ul akhirah, kita ini adalah anak-anak akhirat. Ada hadis lagi dari Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing. Au abiru sabil, atau hanya sekedar melewati, sekedar merantau. Kalau kita merantau ya di luar kota, sementara keluarga kita itu di rumah, pasti obsesi kita pulang kampung. Bukan mudik ya. Karena bedanya kalau mudik itu satu keluarga ada di Jakarta misalnya, nah kemudian kalau mudik itu ya temporer. Tapi kalau pulang kampung keluarganya di Malang, kemudian dia kerja di Jakarta. Nah itu pulang kampung ya, itu kemarin yang kita polemikkan ya. Jadi kita adalah abnaul akhirah. Kampung halaman kita itu akhirat. Sehingga kalau kita di sini bekerja, beramal, itu tujuannya untuk memenuhi rekening di akhirat sana ya. Tabungan untuk di akhirat sana, kampung yang abadi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat ya? Yang pertama, kekuatan spiritual. Ini yang 3 hal yang perlu kita perhatikan, efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi. Bahwa ruhiyah kita itu makanannya adalah ibadah. Ibadah mahdhah khususnya ya. Ibadah yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita ini harus efektif. Harus senantiasa, kalau tadi sudah kita sampaikan terpenuhi syarat dan rukunnya ya. Betul-betul itu adalah masyru' ya, tidak mengada-ada. Efisiensi itu maksudnya bukan berarti kita minimalis, bukan ya, tetapi kita memiliki rutinitas atau sebuah hal yang rutin walaupun sedikit ya. Maqalla matuima, itu sesuatu amal yang dilaksanakan secara rutin walaupun sedikit itu lebih dicintai Allah daripada amal yang banyak tapi hanya temporer lah. Dan harus optimal, harus maksimal, mujahadah ya, semaksimal mungkin untuk kekuatan spiritual kita. Kemudian kita juga memiliki kepekaan sosial, kepedulian sosial ya. Untuk saat ini alhamdulillah kita mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala yang sekali lagi ini harus kita sikapi dengan perspektif yang positif. Rahmatun, untuk orang-orang mukmin adalah rahmat bagi kita, kemudian untuk orang-orang kafir sebagai adab. Jadi melatih kepekaan sosial kita untuk saling membantu sesama kita. Kemudian kredibilitas moral, kita punya akhlak yang baik, akhlak moral yang baik, akhlak yang mahmudah, yang karimah, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memiliki kesabaran kemarin dari Ramadan, ada akhlak terpuji yang harus kita pertahankan, ada sabar, ada merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, kemudian memiliki kesungguhan dan sebagainya. Menjaga amanah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya, kita punya amanah masing-masing dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya. Memenuhi janji, ya. Kemudian juga konsistensi atau istiqomah. Ini nasihat untuk diri saya sendiri ya. Lastu bi khairikum, saya bukan yang lebih baik, bukan ya. Tapi ini nasihat untuk diri kita semuanya. Kebutuhan untuk akhirat itulah yang menjadi obsesi utama kita. Sarananya ada di dunia ini. Maka ini yang terakhir ya, sebelum kita tutup usia ya, masih ada waktu kita untuk melakukan amal-amal yang terbaik selagi masih ada waktu. Kita tidak tahu
wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya. Tidaklah seseorang itu mengetahui apa yang dia lakukan besok pagi dan di bumi mana dia meninggal dunia, apakah besok masih ada waktu yang tersisa untuk kita, ataukah kita sudah diambil oleh Allah Ta'ala, waktu kita, jatah kita, kita tidak bisa menjaminnya. Maka selama masih ada waktu bagi kita, marilah bersama-sama kita selalu isi dengan amal-amal yang terbaik untuk kita semuanya, ya. Untuk diri dan untuk keluarga kita. Yang terakhir, ada kisah dari seorang salafus saleh, yaitu Syaqiq al-Balkhi. Beliau ini menunjukkan obsesi untuk akhiratnya luar biasa, ya. Beliau wafat pada tahun 149 Hijriyah dan termasuk ulama, ya. Sebenarnya beliau adalah orang yang kaya raya, tetapi beliau hidup dalam kondisi zuhud yang luar biasa, yang sangat tinggi ilmunya. Di antara muridnya terkenal adalah ada yang disebut Hatim al-A'asam. Nah, Syaqiq al-Balkhi ini suatu saat dia ingin berangkat haji tapi nggak punya modal sama sekali. Kemudian dia memiliki seorang putri yang solihah, putri yang sangat taat kepada orang tuanya, ya, yang sangat solihah, ahli ibadah. Maka curhat, ya, ayahnya ini kepada putrinya, wahai putriku, aku ingin haji tapi nggak punya modal, nggak bisa meninggali kamu dan ibu uang, ya, bagaimana pendapatmu? Kata anaknya, ayah berangkat saja, kita serahkan pada Allah, yang penting ayah bisa berangkat haji. Maka dengan bismillah ditinggallah hanya bekalan yang sangat sedikit, mungkin hanya untuk makan 3 hari lah. Dan dia modal nekat, ya, berangkat dari rumah untuk berangkat haji. Berangkatlah dia dengan bismillah, tawakal kepada Allah dalam sebuah rombongan. Di perjalanan, ketua rombongan ini sakit yang cukup parah, mungkin kena gigitan ular atau apa. Itu kelompok atau salah satu anggota rombongan yang bisa mengobati ruqyah ini di antara kita siapa? Ada yang usul yang menyampaikan yang bisa meruqyah itu adalah Syaqiq al-Balkhi. Maka dipanggillah Syaqiq al-Balkhi ini untuk meruqyah dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuh, ya. Karena bergembira atas kesembuhan ini kepala rombongan ini yang sakit ini, maka diberikanlah imbalan kepada Syaqiq al-Balkhi ini, kamu, kata si kepala rombongan, kamu akan saya jamin perbekalanmu dari itu, aku yang memberikan jaminannya, aku yang menanggung semuanya. Alhamdulillah, ya. Harapan dari Syaqiq al-Balkhi itu terkabul, ya. Tapi dia masih ada ganjalan, ya. Dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya tinggalkan keluarga di rumah, bagaimana? Saya sudah ada jaminan, bagaimana keluarga di rumah, ya Allah? Nah, di rumah, ya, di keluarga itu si ibu yang orang awam, ya, tapi putrinya solihah. Waktu demi waktu, ya, selama 1, 2, 3 hari itu masih tercukupi. Pada hari yang ketiga, ibunya itu sempat emosional. Bagaimana ini, wahai putriku, kamu yang menyuruh ayahmu berangkat haji, kita nggak punya makan lagi, ini nggak ada perbekalan lagi untuk kita. Kata putri yang solihah ini, wahai ibuku, orang yang sekarang sedang berangkat haji meninggalkan kita itu, beliau itu yang memberikan rezeki atau yang memakan rezeki? Ini pertanyaan yang sangat mendalam, ya. Beliau itu yang memberikan rezeki atau yang memakan rezeki? Kata ibunya, ya, yang memakan rezeki. Terus, apakah yang memberikan rezeki kepada kita meninggalkan kita atau tidak? Ya, tentunya Allah tidak meninggalkan. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa, akidah yang luar biasa. Nah, pada saat mereka diskusi itu ada rombongan yang lewat, ya, rombongan khalifah. Kemudian pintu rumah ini diketuk oleh tamu, ya. Wakil dari khalifah datang, wahai si fulanah,
kami sedang ada rombongan kehabisan bekal air, tak ada minum. Bolehkah kami meminta minum untuk rombongan kami? Nah, karena air yang diminta itu ada tersedia di keluarga itu, dikasihlah. Singkat cerita, khalifah meminum air dengan sepenuhnya, dengan sesuai kebutuhannya. Seluruh rombongan itu minum pemberian dari keluarga itu. Dan akhirnya khalifah bergembira dan mengatakan kita harus memberi imbalan kepada keluarga itu. Khalifah mengeluarkan sabuknya yang terbuat dari emas. Ini saya mau kasihkan ke keluarga itu sebagai wujud terima kasih. Kalian juga harus begitu, keluarkan sabuk kalian semuanya, kita akan kasihkan kepada keluarga itu. Jadi antara rombongan itu ada satu orang pengusaha yang kaya raya. Dia katakan begini, wahai khalifah, sekarang ini keluarga ini bukan membutuhkan emas seperti ini. Tapi yang dibutuhkan adalah uang atau makanan. Maka sekarang saya coba dihitung semua sabuk yang dikumpulkan itu nilainya berapa. Setelah dihitung sekian ribu dinar gitu ya. Dia mengeluarkan uang dari sakunya ini, saya ganti, saya beli uang ini ya, saya ganti untuk nilai sabuk panjenengan semua ini ya, antum semua, dan uangnya ini nanti dikasihkan kepada keluarga yang telah memberikan minum kepada kita. Sabuknya dikembalikan semuanya ya. Jadi sabuknya dikembalikan kepada masing-masing dan yang diberikan kepada keluarga adalah uang yang sangat banyak itu. Subhanallah, luar biasa ya. Maka diberikanlah kepada keluarga itu dan bergembiranya luar biasa ya. Ibunya senangnya luar biasa ya, mendapatkan harta yang sekian banyak yang tanpa diduga itu. Tapi dalam kegembiraan ibunya, anaknya menangis. Coba kita lihat ya, kenapa anaknya menangis ini? Wahai ibu, kalau khalifah yang telah memiliki rasa kasihan kepada kita, dia itu adalah tuannya manusia, majikannya manusia. Itu sedemikian empatinya kepada kita memberikan harta yang sekian banyak itu, bagaimanakah kira-kiranya dengan Rabbun Nas, Tuhannya manusia, pemilik kita. Tentunya belas kasihannya itu jauh lebih banyak daripada kasihan empati yang diberikan oleh sesama manusia. Artinya ya, kasih sayang Allah Ta'ala jauh melebihi daripada kasih sayang seorang khalifah. Maka jangan merasa khawatir, jangan merasa kita sendirian. Jangan merasa tidak ada harapan ya. Ini pelajaran untuk kita semua, terutama di era lockdown saat ini ya, pandemi, walaupun kita akan diperlakukan new normal ya, tapi saya kira waktunya kita sekarang dalam kondisi prihatin ya. Insya Allah mudah-mudahan dari kisah yang singkat ini bisa memberikan semangat inspirasi kepada kita. Wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, itulah yang menjadi kecukupan untuk kita setelah tentunya bekal takwa tadi ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka ya. Dan akan diberikan solusi ya. Jadi ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Obsesi kita adalah obsesi akhirat. Kemudian ketika itu kita tancapkan mendalam dalam diri kita, insya Allah kita akan dimudahkan untuk urusan dunia. Ketika kita bangun tidur itu kira-kira yang tergambar di pelupuk mata kita apa? Kalau yang tergambar itu kantor, pekerjaan, dagangan, wah berarti obsesi dunia ya. Tapi kalau yang tergambar itu qiyamul lail, bagaimana makfurat paginya, bagaimana tilawahnya, apakah bisa mencapai sekian juz sehari ini, ya, insya Allah itu adalah obsesi akhirat kita. Siapa yang tahu, itu adalah diri kita masing-masing ya. Maka marilah selalu kita bermuhasabah, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya.